Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kompetensi dasar yang harus dikuasai meliputi menjelaskan makna kedaulatan rakyat, mendeskripsikan sifat kedaulatan, teori kedaulatan. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan pengertian kedaulatan, menyebutkan sifat kedaulatan, menyebutkan macam teori kedaulatan, menjelaskan pengertian kedaulatan rakyat, menjelaskan teori perjanjian masyarakat, menyebutkan ciri-ciri negara demokrasi. Pengertian kedaulatan, kedaulatan berasal dari kata daulah, artinya kekuasaan. Artinya kekuasaan yang tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Sifat dasar kedaulatan: 1. Asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. 2. Permanen, kekuasaan ada selama negara itu ada. Bersifat bulat, artinya kekuasaan tidak dapat dibagi-bagi. 4. Mutlak, tidak dibatasi oleh siapapun. Tertinggi, merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Siapakah pemilik kedaulatan dalam suatu negara? Kita akan membahas tentang teori kedaulatan. Teori kedaulatan terbagi menjadi 4, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan Tuhan. Pemilik kedaulatan yang sebenarnya adalah Tuhan, karena pemerintah mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Tokohnya ada Augustinus, Thomas Aquinas, Marselius. Agustinus memberikan penjelasan bahwa Paus adalah merupakan wakil Tuhan di dunia dan negara. Thomas Aquinas, kekuasaan raja dan paus itu sama, hanya saja tugasnya berlainan, yaitu raja dalam lapangan keduniawian, sedangkan paus dalam lapangan keagamaan. Pendapat Marselius, raja adalah wakil Tuhan untuk melaksanakan kedaulatan atau melaksanakan kedaulatan di dunia. Teori kedaulatan negara. Kedaulatan tidak terletak pada Tuhan, tetapi terletak pada negara, karena negaralah yang menciptakan hukum. Jadi, semua tunduk pada negara. Tokohnya ada Jane Bodin, George Jelinek. Jane Bodin berpendapat negara merupakan perwujudan dari kekuasaan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap para warga negara dan rakyatnya. Pendapat George Jelinek, hukum itu adalah merupakan penjelmaan daripada kehendak atau kemauan negara. Negaralah yang menciptakan hukum, maka negara dianggap satu-satunya sumber hukum dan negaralah yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Selanjutnya, teori kedaulatan hukum. Artinya, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri. Karena baik raja atau penguasa maupun rakyat atau warga negara, bahkan negara itu sendiri, semuanya tunduk kepada hukum. Tokohnya ada Krabbe, Lion Duguid. Krabbe berpendapat bahwa yang berdaulat adalah hukum. Sumber hukum adalah rasa hukum yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri. Hukum merupakan penjelmaan daripada salah satu bagian dari perasaan manusia. Lion Duguid berpendapat bahwa kenyataannya negara itu sendiri tunduk pada hukum. Selanjutnya adalah teori kedaulatan rakyat. Artinya,
Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat. Raja atau beberapa segolongan orang yang memegang pemerintahan suatu negara sebenarnya adalah merupakan pelaksana dari apa yang telah diputuskan atau dikehendaki oleh rakyat. Rakyat menyerahkan kekuasaan melalui kontrak sosial. Tokohnya ada Rousseau, ada Immanuel Kant. Rousseau berpendapat bahwa rakyat atau masyarakat dalam suatu negara bukan merupakan penjumlahan individu-individu melainkan kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu dan mempunyai kehendak yang dibentuk melalui perjanjian masyarakat atau kehendak umum. Kehendak umum akan terwujud bila rakyat mempunyai perwakilan dalam pemerintahan. Pemerintahan tidak hanya dipegang oleh seseorang ataupun kelompok orang, karena hal ini akan dapat menyebabkan kehendak umum tidak akan terwujud, karena mereka punya kepentingan sendiri dan mengabaikan kepentingan umum. Sedangkan pendapat dari Immanuel Kant, tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warga negaranya dalam batas-batas perundang-undangan. Yang berhak membuat undang-undang adalah rakyat, sehingga undang-undang itu adalah merupakan penjelmaan kehendak rakyat. Hal ini berarti rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara. Kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Teori perjanjian masyarakat menurut Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau. Masyarakat sebelum ada negara akan kacau tanpa hukum, tanpa pemerintahan, tanpa ikatan-ikatan sosial antar individu, berlaku hukum rimba. Maka kemudian Thomas Hobbes ini memberikan suatu pandangan kepada kita bahwa masyarakat mengadakan perjanjian, kemudian membentuk negara, kemudian individu berjanji menyerahkan semua hak kodrati kepada seseorang atau kelompok orang yang ditunjuk untuk mengatur kehidupan. Maka dari itu, masyarakat dalam keadaan bernegara akan menjadi terarah. Menurut John Locke, masyarakat mengadakan perjanjian atau kontrak sosial. Kemudian masyarakat hidup bebas dan sederajat. Kemudian adanya potensi timbulnya konflik. Kemudian membentuk negara. Kemudian individu tidak menyerahkan semua hak kodrati karena hak-hak tersebut tidak dapat dilepaskan dengan individu. Maka kewajiban pemerintah adalah menghormati hak asasi manusia atau hak individu. Menurut Rousseau, masyarakat mengadakan perjanjian, ya, karena ada istilah zaman pranegara. Individu bebas dan sederajat, aman dan bahagia. Individu puas, ada penghalang bagi kemajuan individu dari alat-alat yang ada pada individu tersebut. Maka kemudian membentuk suatu negara, kemudian pemerintah tidak memiliki dasar kontraktual dan hanya partai politiklah yang dibentuk dengan kontrak. Pemerintah dibentuk dan merupakan wakil rakyat. Negara menyatakan kemauan umum rakyat yang tak dapat khilaf atau keliru. Dengan demikian, ciri negara demokrasi adalah 1. Adanya pemilu, 2. Adanya lembaga perwakilan rakyat, adanya susunan kekuasaan badan atau majelis yang ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, kedaulatan rakyat dilakukan oleh majelis atau badan yang bertujuan menguasai pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.